Anda sering merasakan nyeri lutut berdenyut setiap bangun tidur? Bahu kaku saat ingin meraih sesuatu di lemari atas? Atau mungkin pegal linu yang tak kunjung hilang meski sudah dipijat berkali-kali? Jangan pernah remehkan rasa sakit dan pegal sendi ini. Banyak dari Anda mungkin menganggapnya sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Tapi tahukah Anda, pemikiran ini bisa jadi adalah kesalahan terbesar yang justru mempercepat penderitaan Anda? Sakit sendi kronis bukan sekedar ketidaknyamanan Bapak dan Ibu. Ini adalah sinyal bahaya dari tubuh Anda yang menunjukkan adanya peradangan tersembunyi, penipisan tulang rawan, atau bahkan kerusakan yang lebih serius. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merenggut kebahagiaan dan kemandirian Anda, tetapi juga bisa memicu masalah kesehatan lain yang lebih kompleks. Siapkah Anda terkejut? Karena ternyata solusi untuk memadamkan api peradangan di sendi Anda bisa jadi sudah ada di dapur Anda selama ini, tersembunyi dalam bahan makanan yang sering Anda pandang sebelah mata. Sebelum kita mengungkap rahasia besar ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bergabung dengan keluarga besar Sahabat Lansia Sehat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami sekarang juga, agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi penting yang bisa mengubah hidup Anda di usia senja. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sahabat Lansia Sehat, tempat kita belajar bersama untuk menjalani masa tua dengan kualitas hidup terbaik. Selama lebih dari 2 dekade praktek sebagai dokter, saya telah bertemu dengan ribuan pasien lansia dengan berbagai keluhan, termasuk masalah sendi yang tak ada habisnya. Namun, ada satu kisah yang selalu saya ingat. Kisah tentang Ibu Ina, seorang wanita berusia 66 tahun yang datang kepada saya dengan kondisi sendi lutut yang sangat parah. Beliau sudah kesulitan berjalan, bahkan hanya untuk ke kamar mandi pun harus dibantu. Rasa putus asa terlihat jelas di matanya, karena berbagai pengobatan yang beliau coba tak kunjung memberikan hasil signifikan. Saya ingat betul, saat itu Ibu Ina sampai menangis ketika menceritakan betapa ia merindukan bisa berjalan di taman atau sekadar menggendong cucunya tanpa rasa sakit. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan diskusi mendalam tentang gaya hidupnya, saya menyadari ada satu hal sepele yang beliau abaikan, pola makannya. Bukan karena kurang gizi, tapi ada beberapa jenis makanan yang seharusnya menjadi obat, justru tidak beliau konsumsi secara teratur. Dengan sedikit penyesuaian diet, menambahkan beberapa makanan nabati yang akan saya bahas sebentar lagi, Ibu Ina mulai menunjukkan perubahan luar biasa dalam beberapa minggu. Nyeri yang selama ini mengikatnya perlahan memudar. Langkahnya semakin mantap, dan senyum cerah kembali menghiasi wajahnya. Ini bukti nyata, Bapak dan Ibu, bahwa perubahan kecil dalam asupan makanan bisa memberikan dampak positif yang sangat besar dan mengubah kualitas hidup secara drastis. Dan di video kali ini, saya akan membagikan rahasia dari obat alami tersebut yang telah membantu Ibu Ina dan banyak pasien saya lainnya. Bapak dan Ibu, seringkali kita terpaku pada obat-obatan atau suplemen mahal untuk mengatasi nyeri sendi. Padahal, alam telah menyediakan berbagai solusi yang jauh lebih alami, aman, dan bahkan ekonomis. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri, asalkan kita memberinya bahan bakar yang tepat. Peradangan adalah akar dari sebagian besar masalah sendi pada lansia. Entah itu osteoartritis, rematik, atau sekadar pegal linu akibat aktivitas. Semuanya seringkali berakar pada proses inflamasi yang terjadi di dalam tubuh. Untungnya, ada berbagai makanan yang berfungsi layaknya pemadam api alami, mampu meredakan peradangan dan bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kunci utama adalah memilih makanan yang kaya akan protein nabati dan memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Protein adalah blok paunan tubuh, penting untuk meregenerasi sel-sel dan jaringan, termasuk tulang rawan dan otot di sekitar sendi. Sementara itu, komponen antiinflamasi akan membantu meredakan bengkak, nyeri, dan kekakuan yang sering Bapak dan Ibu alami. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam ke dalam daftar makanan ajaib ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas tuntas. Video ini akan membahas tentang 5 jenis makanan yang kaya protein nabati dan memiliki efek antiinflamasi yang luar biasa. Sangat cocok untuk lansia yang mengalami masalah sendi seperti pegal atau radang sendi kronis. Narasumber kita, Ibu Selastri, adalah salah satu bukti hidup bagaimana perubahan pola makan sederhana ini bisa menyembuhkan nyeri sendi berpanjangan yang beliau alami. Kisah beliau bukan hanya inspirasi, tetapi juga penegasan ilmiah bahwa makanan adalah obat terbaik. Lentil, atau sering kita kenal dengan kacang merah kecil, adalah permata tersembunyi dalam dunia nutrisi. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga merupakan sumber protein nabati yang sangat tinggi, esensial untuk membangun kembali dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, termasuk di area sendi Anda. Kandungan proteinnya bahkan seringkali mengungguli sumber protein hewani tertentu jika dibandingkan per porsi. Selain protein, lentil juga kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan sebagai relaksan otot alami dan efektif membantu meredakan peradangan di persendian. Bayangkan, magnesium ini seperti pemadam kebakaran kecil yang bekerja di tingkat seluler untuk menenangkan respon inflamasi tubuh Anda. Ini sangat penting bagi bapak dan ibu yang sering merasa kaku dan nyeri akibat peradangan kronis. Tak hanya itu, lentil juga mengandung kalium dalam jumlah yang signifikan. Kalium adalah elektrolit krusial yang membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga dapat secara efektif mengurangi pembengkakan yang sering menyertai kondisi radang sendi. Ketika cairan menumpuk di sekitar sendi, tekanan dan nyeri akan meningkat, dan kalium membantu mencegah hal ini terjadi. Aspek penting lainnya dari lentil adalah kandungan serat tingginya. Serat ini tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga bermanfaat untuk menstabilkan kadar gula darah. Mengapa ini penting untuk sendi? Karena fluktuasi gula darah yang drastis dapat memicu respon peradangan di dalam tubuh, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sendi. Dengan menstabilkan gula darah, lentil secara tidak langsung melindungi sendi Anda dari serangan peradangan. Terakhir, lentil juga merupakan sumber folat atau vitamin B9 yang sangat baik. Folat berperan krusial dalam menurunkan kadar homocysteine, sebuah asam amino yang jika kadarnya tinggi dalam darah dapat menjadi pemicu utama peradangan kronis dan bahkan kerusakan pembuluh darah. Dengan menjaga kadar homocysteine tetap rendah, lentil membantu menjaga seluruh sistem tubuh Anda, termasuk sendi, dari peradangan yang merusak. Mengonsumsi lentil secara teratur sekitar setengah hingga 1 cangkir yang sudah dimasak, 3 hingga 4 kali seminggu, bisa memberikan dampak positif. Lentil sangat mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat, seperti sup, salad, atau bahkan sebagai isian untuk roti. Kacang Arab atau chickpeas adalah pahlawan lain dalam daftar makanan antiinflamasi yang patut Anda pertimbangkan. Sama seperti lentil, kacang Arab adalah sumber protein nabati tinggi yang sangat penting untuk perbaikan dan pembentukan sel-sel baru, termasuk sel-sel yang membentuk tulang rawan dan jaringan ikat di sekitar sendi. Protein ini memastikan bahwa tubuh Anda memiliki bahan baku yang cukup untuk menjaga integritas struktural sendi. Kacang Arab juga kaya akan polifenol, jenis antioksidan kuat yang berperan aktif dalam memerangi radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan seluler dan memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di persendian. Dengan menangkal radikal bebas, polifenol membantu mengurangi beban peradangan pada sendi Anda. Selain itu, kandungan vitamin C dalam kacang Arab tidak boleh diremehkan. Vitamin C adalah nutrisi vital
yang esensial untuk produksi kolagen, protein utama yang membentuk tulang rawan, ligamen, dan tendon. Kolagen memberikan kekuatan dan elastisitas pada sendi. Kekurangan kolagen dapat membuat sendi kaku dan rentan terhadap kerusakan. Dengan mengonsumsi kacang Arab, Anda secara alami membantu tubuh memproduksi kolagen yang cukup untuk menjaga sendi tetap lentur dan kuat. Magnesium juga hadir dalam jumlah signifikan di kacang Arab, berperan dalam relaksasi otot dan saraf. Ketegangan otot di sekitar sendi yang meradang seringkali memperburuk nyeri. Magnesium membantu meredakan ketegangan ini, memberikan kenyamanan yang lebih besar. Terakhir, kandungan serat tinggi di kacang Arab juga sangat bermanfaat untuk menstabilkan gula darah, seperti halnya lentil, sehingga membantu mencegah lonjakan gula darah yang dapat memicu peradangan. Konsumsi rutin kacang Arab sekitar setengah hingga 1 cangkir yang sudah dimasak 3 hingga 4 kali seminggu bisa membantu tubuh Anda memproduksi kolagen secara alami dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Kacang Arab sangat serbaguna. Bisa diolah menjadi humus, ditambah ke sup, semur, dipanggang sebagai camilan renyah, atau dimasukkan ke dalam tumisan dan salad. Tahu seringkali dipandang sebelah mata, padahal makanan sederhana ini adalah sumber protein lengkap yang luar biasa, mengandung ke-9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Ini berarti tahu menyediakan semua blok bangunan protein yang diperlukan untuk meregenerasi dan memperbaiki setiap sel dalam tubuh, termasuk sel-sel yang membentuk otot dan jaringan di sekitar sendi Anda. Kualitas proteinnya setara dengan protein hewani, namun dengan keuntungan tambahan sebagai protein nabati. Selain protein, tahu juga menyediakan omega-3 nabati, jenis asam lemak esensial yang dikenal luas karena sifat anti-inflamasinya. Asam lemak omega-3 ini berperan aktif dalam meredakan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi yang terasa pegal atau bengkak. Ini adalah kunci untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Tak hanya itu, tahu juga merupakan sumber kalsium dan vitamin D yang baik, 2 nutrisi krusial untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi bagi sendi yang sehat. Tanpa tulang yang kuat, beban pada sendi akan semakin besar, mempercepat kerusakan. Dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup dari tahu, Anda membantu menjaga kekuatan tulang Anda. Salah satu komponen paling menarik dari tahu adalah isoflavon yang terkandung di dalamnya. Isoflavon adalah senyawa fitoestrogen alami yang ditemukan dalam kedelai. Studi menunjukkan bahwa isoflavon dari kedelai dapat membantu mengurangi kekakuan dan nyeri pada lansia, terutama mereka yang mengalami gejala mirip menopause atau kondisi hormonal yang mempengaruhi kesehatan sendi. Isoflavon ini bekerja dengan cara yang kompleks untuk memodulasi respon peradangan dan mendukung kesehatan tulang rawan. Keunggulan lain dari tahu adalah proteinnya mudah diserap tubuh dan tidak membebani ginjal atau sistem pencernaan. Ini sangat penting bagi lansia yang mungkin memiliki fungsi pencernaan atau ginjal yang tidak seoptimal saat muda. Mengkonsumsi tahu secara teratur sekitar 100-150 gram per hari bisa menjadi bagian penting dari diet sehat Anda. Tahu sangat fleksibel untuk diolah, bisa ditumis, dikukus, dipanggang, digoreng, atau bahkan dicampur ke dalam smoothie untuk tambahan protein yang mudah dicerna. Edamame adalah kacang kedelai muda yang belum matang sepenuhnya. Biasanya direbus utuh dengan kulitnya. Edamame adalah sumber protein nabati lengkap yang sangat baik, serupa dengan tahu, karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk fungsi optimal, termasuk perbaikan jaringan dan otot di sekitar sendi. Protein ini sangat mudah dicerna menjadikannya pilihan ideal bagi lansia. Selain protein, edamame juga kaya akan serat makanan yang penting untuk kesehatan pencernaan dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Stabilitas gula darah adalah kunci untuk mengurangi peradangan sistemik yang dapat memperburuk kondisi sendi. Dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil, edamame secara tidak langsung melindungi sendi dari stresor inflamasi. Edamame juga mengandung asam lemak omega-3, meskipun dalam jumlah lebih rendah dibandingkan ikan berlemak. Asam lemak omega-3 ini memiliki efek antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi nyeri dan bengkak pada sendi yang meradang. Ini adalah tambahan nutrisi yang bagus untuk diet antiinflamasi Anda.
Salah satu keunggulan lain dari edamame adalah kandungan kalsium dan vitamin K-nya. Vitamin K sangat penting untuk kesehatan tulang karena berperan dalam proses pembekuan darah dan juga membantu menjaga kepadatan mineral tulang. Tulang yang kuat adalah penopang utama sendi, dan nutrisi ini membantu memastikan fondasi yang kokoh. Edamame juga mengandung isoflavon seperti halnya tahu yang telah terbukti memiliki efek perlindungan terhadap tulang rawan dan dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Isoflavon ini bekerja sebagai antioksidan dan agen antiinflamasi. Mengkonsumsi edamame secara teratur sekitar setengah hingga 1 cangkir sebagai camilan atau tambahan makanan 3-4 kali seminggu bisa sangat bermanfaat. Edamame bisa dinikmati dengan direbus dan ditaburi sedikit garam, ditambahkan ke dalam salad, atau bahkan diolah menjadi sup untuk tambahan protein yang mudah dicerna. Biji chia dan biji rami mungkin kecil tapi manfaatnya untuk kesehatan sendi lansia sangat besar. Keduanya adalah sumber asam lemak omega-3 ALA atau alpha-linolenic acid yang paling kaya di antara sumber nabati. Omega-3 ALA diubah dalam tubuh menjadi EPA dan DHA yang merupakan agen antiinflamasi kuat. Senyawa ini bekerja dengan mengurangi produksi molekul proinflamasi dalam tubuh sehingga membantu meredakan nyeri dan bengkak pada sendi. Selain omega-3, kedua biji ini juga merupakan sumber serat yang luar biasa. Serat tidak hanya membantu menjaga kesehatan pencernaan, namun juga berperan penting dalam menstabilkan kadar gula darah dan mengurangi peradangan sistemik. Serat larut dalam biji chia misalnya dapat membentuk gel yang memperlambat penyerapan glukosa. Baik biji chia maupun biji rami juga mengandung antioksidan dalam jumlah tinggi. Antioksidan ini melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu peradangan. Dengan mengurangi kerusakan oksidatif, antioksidan membantu melindungi sel-sel sendi dari kerusakan lebih lanjut. Biji chia juga mengandung sejumlah mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan fosfor yang semuanya krusial untuk menjaga kesehatan tulang dan otot yang mendukung sendi. Tulang dan fosfor adalah komponen utama tulang, sementara magnesium berperan dalam fungsi otot dan saraf. Biji rami di sisi lain kaya akan lignan, senyawa tanaman dengan sifat antioksidan dan fitoestrogen yang juga dapat memberikan manfaat antiinflamasi. Lignan ini bekerja memiliki potensi untuk memodulasi respon imun dan mengurangi peradangan yang terkait dengan kondisi sendi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal 1 hingga 2 sendok makan biji chia atau biji rami, sebaiknya digiling untuk biji rami agar nutrisinya lebih mudah diserap. Dapat ditambahkan ke smoothie, yogurt, atau oatmeal bahkan ditaburkan di atas salad. Dengan konsumsi 1 atau 2 sendok makan biji chia atau biji rami, sebaiknya digiling untuk biji rami agar nutrisinya lebih mudah diserap. Dapat ditambahkan ke smoothie, yogurt, oatmeal, atau bahkan ditaburkan di atas salad. Selain nutrisi yang saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu, sangat penting juga untuk tetap aktif bergerak. Jangan biarkan rasa sakit membuat Anda berhenti bergerak sama sekali. Melakukan latihan ringan yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh Anda, seperti peregangan lembut, senam kursi, jalan kaki santai di pagi hari, dan latihan pernapasan dalam, akan sangat membantu. Gerakan teratur membantu menjaga fleksibilitas sendi, menguatkan otot di sekitarnya, dan melancarkan sirkulasi darah. Kombinasi nutrisi yang baik dari makanan-makanan nabati ini dan gerakan rutin adalah obat alami yang paling efektif untuk menjaga kesehatan sendi Anda tetap prima di usia senja. Ingat, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Jadi, Bapak dan Ibu, apakah Anda terkejut dengan betapa dahsyatnya potensi makanan nabati ini untuk kesehatan sendi? Ini bukan sekedar teori, tapi fakta yang telah saya saksikan sendiri dampaknya pada banyak pasien. Kita telah membahas 5 makanan nabati luar biasa, lentil, kacang Arab, tahu, edamame, serta biji chia dan biji rami yang masing-masing kaya akan protein, serat, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi. Makanan-makanan ini bekerja secara sinergis untuk mengurangi peradangan, membangun kembali jaringan, dan menjaga tulang Anda tetap kuat. Mengintegrasikan makanan ini ke dalam diet harian Anda adalah langkah proaktif yang signifikan untuk meredakan nyeri sendi dan meningkatkan kualitas hidup. Kisah Ibu Ina dan banyak pasien lain yang saya dampingi adalah bukti nyata bahwa solusi untuk nyeri sendi seringkali tidak serumit yang kita bayangkan. Dengan komitmen pada pola makan yang lebih sehat, yang diperkaya dengan sumber protein nabati ini, Anda bisa merasakan perubahan yang nyata dan signifikan pada tingkat kenyamanan serta mobilitas Anda. Ingat, tubuh Anda adalah cerminan dari apa yang Anda masukkan ke dalamnya.
Selain asupan nutrisi yang tepat, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik yang teratur dan sesuai kemampuan. Kombinasi diet yang kaya nutrisi dan gerakan yang cukup adalah kunci utama untuk menjaga sendi tetap sehat, lentur, dan bebas nyeri. Ini bukan hanya tentang memperpanjang usia, tapi tentang menyingkatkan kualitas hidup di setiap langkah. Saya berharap informasi ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi Anda semua. Mari kita buktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk memiliki sendi yang sehat dan bebas nyeri. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mencoba dan merasakan sendiri manfaat luar biasa dari makanan-makanan nabati ini? Ajaklah diri Anda untuk menghindari kebiasaan buruk yang justru memperburuk kondisi sendi, seperti mengonsumsi terlalu banyak makanan olahan, gula, dan lemak trans. Mulailah perubahan kecil hari ini, dan rasakan dampak positifnya di hari esok. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda, kerabat, atau siapapun yang mungkin membutuhkan informasi penting ini. Mari kita sebarkan semangat hidup sehat bersama sahabat lansia sehat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat!